sempat ngobrol nggak sama orang rumah untuk hati-hati mungkin? Iya, sama abang saya itu hati-hati, suruh ngindar kalau takut ada serangan dari pihak lawan. Saya suruh bilang itu hati-hati cari tempat yang aman gitu, biar tidak ada korban lagi gitu. Saya pesan sama keluarga saya lebih baik mengalah daripada harus melayani itu perbuatan yang dilarang sama hukum. Saya selaku tersangka minta maaf sama keluarga korban. Itu mungkin faktor kehilapan saya dan spontan, saya tidak maksud untuk membunuh, cuma mungkin itu faktor dari apa ya, mungkin dari emosi, emosi sesaat. Masalahnya saya sama korban itu udah kenal biasa, kenal baik gitu. Jadi saya menyesal ada di sini, mengapa ini harus terjadi. Minta maaf sama keluarga korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukuranillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Salam kopi pahit para sedulur agar hidup kalian tasjid dan hati kalian tajulid. Alhamdulillah, pahit di lidah, nikmat dirasa, insyaallah kita semuanya matinya husnul khotimah, masuk surga. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ki Prajapati. Kali ini saya mendapatkan video dari subscriber Ki Prajapati yang bertanya, Ki Praja kenapa nggak bikin konten lagi ya untuk meluruskan atau mensetarakan pemikiran yang ilmiah akal waras ya, yang minta diklarifikasi pandangan dari Ki Prajapati tentang hal-hal sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Ya khususnya untuk masalah Heri Pras, saya tidak mau lagi mengkomentari dia karena saya anggap dia itu orang tidak waras buat saya ya. Karena susah kalau orang udah makan duit lendir, ya begitulah tagihan. Jadi saya dilarang oleh para sahabat-sahabat saya untuk tidak diladenin. Biar saja hukum alam yang akan bertindak kepada dia. Maka saya tidak lagi membuat senggolan kepada dia. Ya, biar dah dia mau lagu apa kek, masa bodo amat, itu kan, itu. Ya kali ini saya ingin menanggapi soal yang terjadinya marak yang sekarang lagi viral, yaitu sebuah video, walaupun itu hanya potongan, dan subscriber ini minta pandangan dari saya bagaimana tentang kejadian carok yang terjadi sekarang lagi viral di Maduro. Ya sebelum saya memberikan pandangan kepada hal yang terjadi di Maduro, saya turut berduka cita kepada korban dan saya turut prihatin kepada pelaku atau tersangka yang memang semua itu terjadi karena keadaan. Jadi teman-teman, sebelum saya menilai suatu hal, baiknya kita tonton bersama ya, agar tidak salah kaprah, tidak salah menilai ya, karena bisa aja posisi ini terjadi pada Anda. Mari kita simak bersama-sama apa yang terjadi sebenarnya. Nah, bareng-bareng kita akan nyimak ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tonton bersama. Awal mulanya gini Pak, saya kan mau pergi tahlilan itu. Terus janjiannya itu sebelum habis maghrib sudah ada ditunggu sama teman katanya Pak di Yuworong. Mau ditunggu ketemuan di sana. Terus saya nunggu sekitar 1 menitan lah gitu. Tiba-tiba ada orang berkendara itu Pak, kendaraan motor itu laju dari dalam gitu. Saya kan tanpa sengaja ditengok gitu. Ditengok siapa, pikiran itu yang bawa motor kencang kayak gitu. Sampai apa itu lampunya itu kena mata gitu. Terus saya nanya bahasa Maduranya gitu. Oh jadi teman-teman, si pelaku Hasan Basri atau Hasan Busri ini, dia habis tahlilan, dia janji dengan temannya, dia ke tepi jalan, lalu dia berpapasan dengan si korban ya. Begitu kejadiannya, lalu lampu senternya itu menerangi mata dia dan dia menanyakan gitu. Kita lanjut lagi. Ini Pak, Demak Kak gitu, saya nanya gitu. Yang artinya? Mau kemana Kak? Mau kemana? Ya. Oke. Minyak tanya kok nanya-nanya katanya itu. Mau apa katanya? Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh bilang gitu. Oke, sampai sini Hasan Basri positif teman-teman. Dia bertanya,
siapa, ya kan, ada apa, mungkin begitu ya. Kenapa kok lampunya menyorot ke matanya, mungkin seperti itu. Mungkin dia bertanya baik-baik, tetapi tanggapan si korban yaitu Matanjar tidak baik kepada dia ya. Mungkin karena dengar kabar dalam media katanya Matanjar ini adalah jawaranya Madura atau guru silatnya Madura. Nah, mungkin jawaranya keluar saat itu karena dia tidak senang ditanya-tanya ya, seperti itu kira-kira. Kita lanjut lagi. Terus dia mungkin nggak tahu, maksudnya nggak tahu, dia turun dari motornya Pak, yang bergoncengan itu. Dia salah satunya turun duluan, itu yang goncengan turun dulu. Turun, saya turun juga dari kendaraan saya itu. Dia bilang, kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu, katanya. Ya kan masa nggak boleh, saya kan sila oleh itu Pak, ganggu katanya saya dengan lampunya itu. Dia tidak terima kalau saya lawan omongan itu, dia nampar saya. Korban nampar duluan berarti ya? Iya, dia pegang dengan tangan kanan, namparnya dengan tangan kiri itu. Jadi Matanjar ini dengan temannya turun, tidak senang hati ditegur oleh Hasan Basri, dibembeng, ya tiba-tiba tangan kirinya ceplok begitu teman-teman. Kira-kira seperti itu visualisasinya, ya karena tidak senang Matanjar ini ditegur oleh Hasan. Gitu. Mungkin harga diri dia ya, sebagai seorang guru jawaranya Madura ditegur sama anak baru kemarin, mungkin seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Saya masih ingat betul itu. Terus saya ngomong, kenapa nampar Kak? Salah saya apa? Kamu itu kata lincelingan itu, lihat-lihat saya kayak bengal katanya, kayak berani sama saya. Dan enggak Pak, saya kan cuma nanya mau kemana. Terus di samping dia negor-negor, adiknya datang Pak, yang itu, yang Jadi pandangan matanya Hasan Basri ini negur, memandang dengan seakan-akan kamu tuh berani sama saya. Gitu pandangan Matanjar nih, gitu kepada si Hasan Basri, si pelaku. Karena dia merasa guru silat si Matanjar, Jawara Banten yang disegani, terus ditanya sambil pandangannya seperti melawan atau menantang. Itu jadi Matanjar ini emosinya keluar karena dia merasa orang yang disegani begitu. Kita lanjut lagi. yang nyetir. Oh yang nyetir, oke. Dia nyetir terus megangin saya, ngeluarin celurit, mau bacok saya. Ya. Pada saat itu berarti sudah ngeluarin senjata ya? Iya itu. Pak Hasan ada perlawanan nggak? Waktu saya nggak lawan, cuma megang celuritnya itu, takut kebacokan ke saya itu. Saya pegang terus sampai berapa menit itu lama juga Pak, kan takut itu kena ke saya. Wajah. Ya. Sampai ada beberapa orang warga itu nerai saya gitu. Tapi cekcoknya itu masih gitu. Ini kalau kamu berani ayo lawan saya. Ya bilang kalau saya tidak salah Pak, Kak, saya berani, saya nggak salah, kenapa kamu main mukul? Udah kalau. Oke, jadi ditantang oleh Matanjar. Ya, Hasan Basri ini ditantang, kalau kamu berani sama saya, ambil celurit. Padahal di saat itu lagi pertikaian, sudah ada yang memisahkan. Ya, tapi tidak bisa Matanjar ini didiamkan oleh warga. Dan Hasan Basri pun dia merasa punya harga diri, sudah ditampar, diludahi. Begitu yang saya dapat informasi dari media, sehingga dia bilang saya pun tidak takut. Bahkan Matanjar suruh ngambil celurit, lalu si Hasan Basri ini pulang. Ya, lanjutannya kita nonton lagi. Kamu berani, saya tunggu di sini. Kalau berani kamu pulang Pak. Oke lah kalau gitu, tunggu di sini. Saya bilang gitu. Saya pulang, ketemu di jalan sama dia. Oke. Itu. Ketemu di jalan, dia negur saya. Mau kemana di? Kok laju Pak motor saya dipukul orang, ayo pulang ya gitu. Saya ngomong sama adik saya ini. Oke, jadi Hasan Basri pulang ngambil celurit, di pertengahan jalan ketemu adiknya. Kalau adiknya bertanya mau kemana Kak, saya dipukul orang. Lalu adiknya, namanya adik sayang sama kakaknya, ikutlah adiknya kembali ke rumah untuk mengambil celurit. Terus nggak pikir panjang, dia langsung mutar Pak. Mutar nyampe ke rumah, sampai halaman rumah, saya langsung masuk ke kamar itu. Memang kebetulan di sana memang saya udah ada gitu, memang udah biasa di Madura kan memang gitu Pak. Ya, saya ngambil 2,
satunya dikasih sama adik saya ini. Terus ada orang tua saya yang nanya, mau kemana? Kok bawa itu celurit? Seboran ini saya yang itu. Pak Ami, saya. Ini ibu. Ini Umi. Oh, Ibu. ya. Udah jangan pergi kamu. Doain saya. Aku ada masalah, mau berangkat bilang gitu. Terus langsung berangkat sama ini. Melarang mungkin atau Iya. sempat ngomong apa itu? Ya jangan pergi. Udah diam sini, tapi udah terlanjur itu, Pak. Udah terlanjur emosi mungkin. Cuma pamitan, minta maaf, suruh doain gitu. Semua. Teman-teman, sampai sini saya sudah menyimak. Jadi setelah itu dia ngambil celurit, karena sudah tradisi setiap orang Madura itu pasti punya celurit. Nah, setelah itu orang ibunya bertanya, mau kemana, ngapain ngambil celurit. Nah, lalu diceritakan dan minta doa, karena si Mat Tanjar ini, si Hasan Basri ini tidak senang hati karena dipukul oleh Mat Tanjar. Lalu ibunya mengatakan tidak usah, tapi karena sudah terlanjur emosi, merasa harga dirinya Hasan Basri ini dianggap anak bocah, maka akhirnya terjadilah samber kembali si Hasan Basri bersama adiknya Wardi ke Mat Tanjar. Nah, dari peristiwa ini saya sudah bisa memberikan kesimpulan dari apa yang terjadi dan bagaimana tanggapan saya tentang masalah terjadinya viral carok di Madura ini, Hasan Basri dan Mat Tanjar. Yang korbannya 4 orang, bahkan yang menyerang itu 10 orang, yang berkelahi 5 orang, yang wafat itu, yang meninggal dunia 4 orang. Dilawan oleh 2 orang, Hasan Basri dan Wardi, kakak beradik. Baiklah teman-teman, sampai sini saya akan memberikan kesimpulan dan terjadinya semua ini. Dalam hukum kacamata iman, memang seharusnya Hasan Basri mengalah, ya, dalam kacamata iman sebagai orang yang beriman, khususnya kita orang Islam. Karena Nabi kita mengatakan dan mengajarkan untuk mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah, ya. Mengalah itu adalah satu dasar, adalah suatu bentuk kesabaran dan ketabahan kita, bahwa amarah itu ada satu kelemahan yang akan membuat malapetaka di kedepannya nanti. Ya seperti ini yang terjadi, akhirnya yang mati dikubur, yang kalah di penjara. Akan tetapi kalau kita ngambil dari tradisi orang Madura, yang harga dari itu murah harganya, daripada diinjak-injak lebih baik mati. Itu yang saya ketahui segelintiran dari orang Madura. Nah, saya pun pakai baju Madura nih. Kalau kita bicara tradisi dan harga diri, buat saya ya yang dilakukan oleh Hasan Basri itu adalah hal yang manusiawi, hal yang wajar. Kalau kita bicara tentang sudah menjadi ada tradisinya orang Madura, harga diri itu harga mati, ya, tidak bisa diinjak-injak, karena dia sudah bertahan dengan baik, tapi yang ada dipukul, diludahi, ya. Nah, jadi sama-sama egois nih teman-teman. Mat Tanjar ini sebagai seorang jawara, ya, sebagai seorang guru silat yang disegani di kampungnya, dia merasa nggak senang hati ditegur oleh Hasan Basri yang orang biasa, dan Hasan Basri pun yang tidak punya salah, negur dengan baik-baik, malah yang ada dihina, dicaci, bahkan dianiaya, ya, dipukul dan ludahi. Jadi buat saya ini ya semuanya karena harga diri. Kalau emang ini sudah menyangkut tradisi harga diri Madura adalah harga mati, ya buat saya welcome, ya. Kalau kita tidak menghubungkan masalah ini dengan iman atau ajaran kita kaum muslimin, itu dengan bersabar, karena sabar itu adalah sumber kemenangan untuk melawan orang-orang yang sombong, ya. Lalu di mana letak sisi yang salah dan yang benar? Buat saya kalau kita kacamatanya harga diri, ya Hasan Basri yang benar, ya. Karena orang si Mat Tanjar ini seperti orang si Mat Tanjar ini yang merasa sombong, ya, merasa dia punya silat, merasa dia guru silat, merasa dia punya nama, merasa dia disegar di kampung. Nah, ini orang-orang berbahaya, ya. Nanti anak cucunya ini berlaga kalau orang seperti ini tidak
dikonfirmasi, tidak dieksekusi, tidak terjadi atau terjadinya seperti yang tragedi Hasan Basri menentang, melawan sehingga dia menjadi menang dan mati 4 biji, 4 orang itu mati. Apabila si Hasan Basri ini mengalah, teman-teman, tetap tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada nanti Mat Tanjar dan keluarga Mat Tanjar, bahkan sampai murid Mat Tanjar akan terus membuli keluarganya Hasan Basri. Kalau kita memandangnya pakai kacamata tradisi, kalau orang Madura adalah harga diri. Otomatis si Hasan Basri dan keluarganya sudah tidak punya harga diri, kecil di mata Mat Tanjar dan keluarganya. Dan apabila ini menjadi sosok ceritaan, maka kecil sekali keluarga Hasan Basri akan diremehkan. Jadi kalau buat kacamata saya, Hasan Basri sudah benar untuk melakukan pembelaan pada diri, karena harga dirinya sudah diinjak-injak oleh Mat Tanjar, guru silat yang orang yang disegari di Madura, ya gitu. Jadi kalau pandangan saya, kalau bicara tentang kacamata tradisi orang Madura tentang harga diri, Hasan Basri sudah benar. Itu akhirnya Allah memberikan kemenangan pada Hasan Basri dan adiknya. Coba 2 orang lawan 10 orang, yang menyerang 5 orang, yang mati 4 orang. Dan orang ini yang mati, yang wafat, yang dibunuh oleh Hasan Basri, bukan orang-orang sembarangan, bukan orang-orang biasa, guru silat, jawara, sesepuhnya Madura, orang disegani di Madura, ya. Nah, disinilah Allah memperlihatkan bahwa yang lemah tidak lemah, yang gagah belum tentu menang. Nah, semoga ini menjadikan hikmah buat kita. Sombong gak ada artinya di dunia, ya, karena lawan sombong adalah sakit, ya. Ketika orang sudah tersakiti, maka terjadilah kelemahan pada si orang yang merasa dirinya gagah dan punya harga diri, bahkan dipandang di kampungnya. Jadi dalam hal ini, kalau saya membaca kacamata tradisinya orang Madura adalah carok, dan orang Madura sudah biasa membawa bacelurit, dan Madura orang yang sangat memegang harga diri, buat saya Hasan Basri ini benar. Karena orang-orang seperti Mat Tanjar ini harus diberikan teguran agar nanti anak cucunya ke bawah ini tidak mensepelekan warga-warga kampung yang lain. Ya, bukan saya membela Hasan Basri karena dia udah salah ngebunuh orang kok dibela, bukan. Seharusnya secara logika Hasan Basri dan adiknya ya yang mati. Secara logika, kenapa 10 orang yang menyerang 5 orang, yang 4 mati hanya dengan 2 orang tanpa terluka? Nah, disinilah hikmah dari yang harus kita pelajari, ya, gitu teman-teman. Bukan saya membela orang yang membunuh, sebetulnya nggak ada yang mau dibunuh, tidak ada yang membunuh, tapi karena memang sudah kehendak Allah, karena ada takdir baik, takdir buruk, semua itu memang kembali kepada iman. Kalau kita kembali pada iman, agama kita bagus, kita ikut pengajian, mungkin si Hasan Basri ini akan mengalah dan pulang. Tapi kalau menurut kacamata saya, kalau pulang kecil Hasan Basri, ya pasti si Mat Tanjar ini pulang akan cerita ke keluarganya. Wah, tadi saya ketemu si Hasan Basri, saya tampar, saya tempeleng dia, ya, karena kurang ngajar sama saya. Itu sudah paham manusia begitu, pasti begitu. Makanya untuk kamu orang-orang yang punya silat, jangan ceroboh, ya. Sekarang udah nggak ada zamannya lagi jago-jagoan, nggak ada zaman. Sekarang zamannya hukum. Jadi buat apaan belajar ilmu kebal, buat apaan belajar silat, nggak ada guna. Mendingan belajar nyari duit, banyakin duit, ya. Bini banyakin biar rezeki banyak. Begitu teman-teman, ya. Nggak guna juga. Buktinya guru silat kalah, ya, sama Hasan Basri yang orang yang kalah katanya historis pendiam. Hati-hati dengan orang pendiam, ya, dicolek. Ya, jadi di sini bagaimana tanggapan Rajapati, ambil hikmahnya
Bagi kalian yang merasa jadi sesepuh di kampung, yang merasa punya wibawa, yang merasa disegani di kampungnya, jangan sombong. Ya, jangan kalian merasa gagah sehingga ada orang baru, pendatang baru, orang baru kemarin, anak baru kemarin kalian kecilin. Ya, ingat, anak kecil tidak selamanya kecil. Orang bodoh tidak selamanya bodoh, dan orang pendatang baru tidak selamanya dia akan jadi orang baru. Kau akan semakin tua, kau akan semakin rapuh. Maka anak kecil itu akan dewasa, dan yang bodoh itu akan pintar, dan orang baru, penduduk baru yang datang ke kampung Anda akan menjadi orang lama. Disitulah saat itu Anda lemah. Di saat posisi Anda sudah tak berdaya, rapuh karena usia yang tua. Jadi jangan sombong. Ya, mentang-mentang jago silat, jawara di kampungnya, sombong sama orang pendatang baru. Sombong sama anak baru kemarin. Jangan. Ya, kelak Anda akan mendapat sebab akibat kelakuan sombong Anda. Ini hikmah buat kalian yang merasa gagah, yang merasa disegani di kampung. Ingat, ya, kelak Anda akan mendapatkan sebab dan akibat dari perbuatan kesombongan Anda. Gitu. Dan selanjutnya si Hasan Basri ini meminta maaf pada keluarga korban. Itu bagus. Ya. Cuman kalau dia mengatakan penyesalan, kalau saya jadi Hasan Basri, saya tidak menyesal. Karena saya sudah mempertahankan harga diri saya. Kalau saya tidak melakukan perlawanan itu, pasti besokannya keluarga saya akan dikecilkan oleh keluarga Matanjar. Saya akan mengatakan begitu pada polisi. Jadi kalau saya jadi Hasan Basri, saya tidak akan menyesal melakukan hal itu. Tetapi saya tetap akan minta maaf pada keluarga korban. Karena tidak ada tujuan saya untuk membunuh keluarga mereka. Ya, tidak ada tujuan. Hasan Basri tidak ada tujuan untuk membunuh. Si Matanjar juga tidak ada tujuan untuk membunuh. Ya, karena sudah terjadinya keegoisan, keras kepala, kesombongan semata, karena harga diri, akhirnya lebih baik salah satu ada yang mati. 4 orang mati cuma lawan 2 orang. Secara logika nggak masuk di akal. Disinilah letak titik kesombongan. Disinilah letak titik kehadiran Tuhan. Bahwa yang kecil belum tentu kalah. Yang sedikit belum tentu lemah. Oke, itulah pandangan klarifikasi diri saya kepada yang terjadinya masalah di Madura, Hasan Basri dan Matanjar. Semoga ini menjadi hikmah, ilmu untuk kita semua. Tidak ada yang kita sombongin, dan bagi orang yang beriman lebih baik mengalah. Tapi kalau sudah terjadi seperti itu, kalau buat saya sih no problem. Ya, no problem. Walaupun saya orang punya iman, kalau sudah diludahi, sudah dipukul begitu, hajar kalau saya mah. Iya, yang dilakukan Hasan Basri sudah benar. Itu. Walaupun katanya nabi kita diludahi diam aja, giginya rontok diam aja. Lah nabi. Ya, kita bukan nabi, guys. Itu. Maka orang-orang yang seperti Matanjar, yang sombong, yang sok gagah, yang sok pengen dihargai, ya, pantaslah kalau dia mendapatkan teguran dari Hasan Basri, perlawanan dari Hasan Basri. Karena kan Matanjar sendiri menantang. Ambil culut kamu, kalau kau berani sama saya. Seakan-akan kan kecil Hasan Basri ini. Ya, tidak. Nah, akhirnya terjadi tumbang yang nantangnya. Ya, semoga ini menjadi hikmah buat kita semua. Dan saya di sini tidak ada menantang, menyalahkan keluarga Matanjar, tidak menyohori Hasan Basri. Tapi yang saya ceritakan di sini adalah hasil dari sifat keegoisan dan tradisinya orang Carok, tradisi orang Madura. Kalau emang benar harga diri adalah harga mati, sudah benar yang dilakukan Hasan Basri. Ya, di sini saya bukan mengatakan Matanjar, tapi orang-orang sifat yang seperti ada pada Matanjar, yang merasa guru silat, yang merasa sesepuh, yang merasa jawara, yang merasa ditakuti di kampung, jangan sombong. Kelak Anda akan celaka dengan perbuatan Anda sendiri. Ya, siapapun kalian, siapapun Anda, dimanapun kota-kota Anda, jadikan tradisi Carok yang sekarang lagi viral ini untuk Anda yang merasa gagah. Ingat kata-kata saya. Ya, kesombongan bukan awal kemenangan, tapi kesombongan dan amarah adalah titik kelemahan. Semoga bermanfaat. Begitu pandangan saya kepada Hasan Basri dan Matanjar. Semoga keluarga Matanjar dewasa,
ya, dapat menerima dengan ikhlas bahwa memang salah suami saya, salah bapak saya, salah engkong saya, ya. Dan semoga juga keluarga dari Hasan Basri, ya, diberikan kekuatan, kesabaran, dan semoga Hasan Basri diberikan taufik hidayah sehingga nantinya dia menjadi orang yang manfaat, menjadikan pelajaran agar anak cucunya tidak menuruni sifat karakter seperti bapaknya yang semata-mata untuk kepentingan harga diri yang akhirnya menyusahkan anak dan istri. Akhirnya yang mati jadi menderita anak istrinya, yang menang anak istrinya pun menderita. Tidak ada yang enak. Yang kalah mati masuk kubur, yang menang masuk penjara. Oke? Begitu pandangan Ki Prajapati dalam hal yang terjadi pada Madura, yaitu Carok. Semoga menjadi pandangan yang positif dan dapat mendidik dan dapat mencerahkan kalian, khususnya orang-orang yang merasa disegani di kampung. Jangan sombong. Kenapa saya memberikan kata tegas di sini, jangan sombong terus? Karena saya pernah mengalami, hampir mengalami yang terjadi oleh Hasan Basri. Tetapi alhamdulillah saya tidak mengikuti seperti Hasan Basri. Saya sabar, saya tawadu. Akhirnya Allah yang menangkan dengan cara lain. Orang itu mati terkapar dengan dikasih penyakit sama Allah. Sebetulnya Hasan Basri pun bisa begitu, tapi berbalik lagi. Karena tradisi katanya orang Madura itu adalah harga diri, harus ada yang mati, ya mau ngomong apa. Beda dengan tradisinya kami orang Banten, yaitu dengan tawadu, dengan sabar. Ya, jadi saya kalau udah bicara tradisi, ya saya pandangannya ke tradisi. Ya, kalau pandangan ke iman, ya ke iman. Itu. Tapi kalau saya jadi orang Madura, saya digaplok, digituin, ya saya nggak tinggal diem, guys. Tapi terjadi sama saya di Banten. Saya alhamdulillah tidak sampai digaplok, tidak sampai diludahi, hanya difitnah, dibully. Dan saya tidak memakai kekerasan seperti apa yang dilakukan Hasan Basri, karena memang kejadian saya yang ternyata pun tidak ada kekerasan, hanya melalui lewat belakang, memfitnah, membuli saya dengan segala macam hal musuh saya. Akhirnya dia tumbang. Dengan Allah berikan penyakit, kurus kering, mati sekarang. Iya, begitu guys. Biar Allah yang menghajar orang-orang zolim. Kita mah nggak usah. Menang baik, sabar, ya tawakal. Itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai. Rahayu.